Muhammadiyah menerima. Jadi supaya tahu ceritanya ini. Muhammadiyah menerima anaknya sekolah Belanda. Tapi Muhammadiyah jasanya besar. Besar jasanya. Menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantornya Belanda. Di kota-kota. Orang Islam yang kerja di kantornya Belanda terjaga Islamnya. Tidak murtad. Dijaga oleh Muhammadiyah. Jasanya besar, peranannya besar, daurun muhim. Muhammadiyah berjasa besar, mengawal, menjaga, membimbing masyarakat Islam yang di kota yang kerja di Belanda, kerja di kantor-kantornya Belanda. Islamnya selamat, gak murtad. Belanda dulu melarang pribumi sekolah. Yang boleh sekolah orang Kristen. Cina, orang Kristen boleh sekolah. Yang pribumi Muslim tidak boleh sekolah. Jangan pinter. Ini bedanya Belanda dan Inggris. Kalau Inggris menjajah, mendidik rakyat. Singapura, Malaysia, Brunei, pinter-pinter. Kalau Belanda beda. Jangan sampai yang dijajah ini pinter. Itu Belanda. Tahun 1902, ini ringkas, cerita ringkas ini kalau rinci 6 tahun. Tahun 1902 Belanda berubah. Politik etik, ngakunya gitu. Politik akhlak. Yaitu pribumi yang beragama Islam silahkan sekolah. Pintu dibuka lebar-lebar agar pribumi ayo sekolah. Nah, kiai-kiai curiga, para ulama curiga. Ada apa ini? Yang tadinya larang sekolah, sekarang malah boleh sekolah SR, SMP, SMA. Ada apa ini? Jangan-jangan malah tujuannya at least, al-aqal, menjadikan generasi Islam Indonesia tidak begitu semangat berislam. Artinya apa namanya? Almaniyin atau sekuler. Apa namanya? Sekuler. Almaniyin. Tidak ada semangat untuk berjuang Islam. Paling tidak syukur-syukur murtad. Syukur-syukur. Itu harapannya Belanda, syukur-syukur murtad. Minimal almaniyin. Akhirnya para kiai mengharamkan sekolah SR. Haram sekolah SR. Haram nulis dari kiri. Nulisnya kan dari kiri kan. Gak usah kiai dulu banget, enggak. Ayah saya tuh masih gitu. Yang baru wafat tahun 90. Ayah saya Santri Lirboyo juga, ayah saya tahun 40 sampai tahun 45. Mondok Lirboyo. Muridnya Mbah Yai Mbah Manaf. Kalau saya Santri Lirboyo 68 sampai 71. Ngaji sama Ki Mahrus. Bada subuh Mughnil Labib. Bada Dhul Uqudul Juman Sulul Waraq. Bada asar Ghayatul Wusul. Bada isya Fathul Wahab. Tapi gak ada yang hatam. Yang penting ngaji, khatam gak penting. Kiai-kiai malah bersikap non-cooperation. Haram sekolah. Apalagi pakai stroll pendek. Walaupun laki-laki ini, laki-laki. Bukan perempuan, haram. Pahanya kelihatan. Walaupun anak kecil. Walhasil sekolah Belanda haram. Nah, fokus di pesantren-pesantren dengan tafaqquh fiddin. Muhammadiyah menerima. Jadi supaya tahu ceritanya ini. Muhammadiyah menerima anaknya sekolah Belanda.
Tapi Muhammadiyah jasanya besar. Besar jasanya. Menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantornya Belanda. Di kota-kota. Orang Islam yang kerja di kantornya Belanda terjaga Islamnya. Tidak murtad. Dijaga oleh Muhammadiyah. Jasanya besar, peranannya besar, daurun muhim. Muhammadiyah berjasa besar, mengawal, menjaga, membimbing masyarakat Islam yang di kota yang kerja di Belanda, kerja di kantor-kantornya Belanda. Islamnya selamat, gak murtad. Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman tafaqquh fiddin, gak ada tasrifan. Apalagi utawi iku nggak ada lah, nggak ada sapinah, nggak ada sulam, nggak ada fathul qorib. Paham tidak? Paham tidak? Nah, sebaliknya pesantren di kampung-kampung, di pelosok-pelosok mempertahankan al-hisnul hasin lil Islam, ta'alimihi wa mabadihi wa khuluqihi wa ulumihi. Benteng yang kuat, benteng yang kokoh, menjaga ajaran Islam, ilmu Islam, tafaqquh fiddin, dan akhlak Islam. Itu pesantren. Jasanya besar para kiai, para ulama membangun kemajuan ilmu Islam, mempertahankan prinsip-prinsip Islam dengan mendalam, dengan penguasaan tafaqquh yang mendalam. Tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng. Betul-betul mendalami ilmu Islam. Contoh, agama Yahudi, agama Kristen tidak punya ilmu yang seperti usul fikih, yang tariqatul istinbat, manhajul istidlal wal istinbat. Jadi orang Yahudi, orang Kristen ya baca kitab suci gitu aja. Gak ada metodologi istinbat istidlal. Kita punya. Nah, di umat Islam pun yang mengkaji usul fikih hanya pesantren. Di luar pesantren gak kenal usul fikih. Gak kenal. Apalagi SAG lah. Kecuali kalau SAG pesantren. Kecuali. Tribakti kecuali kalau Tribakti. Tidak ada Yahudi Kristen tidak punya ilmu semacam ilmu mustalah hadis. Menseleksi hadis. Mana sahih, apa syaratnya sahih. Mana yang hasan, mana yang dhaif, enggak ada di Kristen Yahudi. Di Islam pun yang masih mendalami ilmu ini hanya pesantren. Tidak ada ilmu tafsir. Asbabun nuzul, tafsir bidirayah, tafsir biriwayah, hanya pesantren. Walhasil pesantrenlah yang berjasa besar membangun thaqafah, hadarah Islamiyah di Indonesia. Paham tidak? Kita harus bangga menjadi santri ini.